Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fi dzikrihi karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Nikmat yang membimbing kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Sebuah nikmat yang bermakna nikmat hidayah. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar tetap berada pada jalur bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang senantiasa yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami Allah menuju jalan yang lurus. Dan di antara jalan yang lurus tersebut adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan amal ibadah, melaksanakan keislaman kita, di antaranya di sholat maghrib, pembuktian tentang nilai iman dan keyakinan. Maka mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan iman, di jalan hidayah sampai wafat kita dalam kondisi husnul khatimah. Hari ini salawat dan salam tercurahkan dari junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin tibalillahi wal basmalah wa atau setiap urusan tidak dimulai dengan bismillah secara khusus. Kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan tentang Suratul Baqarah. Sebelumnya kita berbicara tentang surah Al-Baqarah ayat yang ke-42, yaitu wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian campur adukan antara hak dan batil. Dan campur adukan hak dan batil disebut dengan istilah talbis. Wa taktumul haqqa, dan jangan kalian kemudian sembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran disebut dengan kitmanul haq atau kitman. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Ini ayat dikaitkan dengan orang-orang Yahudi, bil khusus rabi-rabi mereka. Karena Al-Baqarah yang sedang kita bicarakan jika dikaitkan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, nazalat fi akhbaril yahud, turun berkaitan dengan pendeta-pendeta Yahudi. Rahib berarti orang Yahudi. Kamu yang muruna, mereka memerintahkan manusia agar melaksanakan
pengkhianatan terhadap risalah juga sekaligus menandaskan kemunafikan mereka. Jadi kalau disebut sebagai orang munafik karena memang mereka adalah orang-orang yang beriman pada awal mulanya. Kalau mereka kemudian disebut sebagai para pengkhianat karena memang kehidupan mereka memutarbalikan faktor-faktor dan fakta-fakta yang ada dalam risalah para nabi. Dan kalau kemudian mereka disebut sebagai orang yang kufur karena seluruh tindakan mereka memang sudah terkategorikan sebagai tindakan orang-orang yang kufur. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, bahwa di antara orang-orang yang kafir itu ada dari kalangan ahlul kitab, yaitu di antaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Maka kita lanjutkan pada ayat yang ke-43 dan ke-44, di mana Allah menyampaikan kepada mereka, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingatkan mereka agar jangan sampai tenggelam dalam kekufuran, agar jangan sampai mereka terus-terusan terlibat dalam urusan bid'ah, yaitu mengadakan urusan agama dengan akal pikiran mereka dengan cara talbis tadi. Wala talbisul Yahudiyah wal Nasraniyah bil Islam wa antum ta'lamuna anna dinallah al-Islam wa anna al-Yahudiyah wal Nasraniyah bid'ah laisa min Allah. Jadi Yahudi dan Nasrani ini bagian dari bid'ah laisa min Allah, bukan datang dari Allah, karena penyimpangan dan pengkhianatan mereka terhadap risalah. Karena sesungguhnya agama mereka di zaman Nabi mereka adalah Islam seperti agama Nabi kita, cuma diubah, diganti, direkayasa. Maka akhirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa al-Yahudiyah wa Nasraniyah bid'ah laisa min Allah. Agama Yahudi dan Nasrani adalah rekayasa orang-orang yang disebut dengan akhbar, para pendeta dari kalangan mereka. Laisa min Allah, bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diingatkan oleh Allah dengan ayat yang akan kita bahas, yaitu Al-Baqarah 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Amarahum ayusallu ma'an nabi. Allah memerintahkan mereka orang-orang Yahudi agar sholat bersama Nabi. Berarti mengingatkan mereka agar mengembalikan keislaman mereka yang sudah menjadi bid'ah itu menjadi Islam kembali, ditandai dengan menjadi pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bersyahadat masuk ke dalam agama Islam. Karena amarahum memerintahkan mereka ayusallu agar sholat ma'an Nabi, bersama Nabi, tidak akan sah kecuali mereka memperbaharui keimanan mereka dengan syahadatain. Jadi keimanan mereka kepada para nabi itu harus disempurnakan dengan keimanan kepada Rasulullah, sehingga ayat ini seolah-olah menegaskan ayolah kembali kepada apa yang sudah menjadi syariat dari para nabi kalian. Sholatlah bersama Nabi yang memang sudah dijanjikan di zaman
bahwa Rasul ini akan datang untuk menyempurnakan ajaran Nabi Musa. Ketika kemudian beliau hadir malah dikhianati. Jangan teruskan pengkhianatan tersebut, maka sholatlah bersama Nabi tersebut karena ajaran kalian pun mengenal sholat. Wa atu zakah wa amarahum ayyutu zakata ay yudabbihuna ila nabi, dan memerintahkan mereka agar mereka menunaikan zakat atau yudabbihuna ila nabi. Yang dimaksud dengan zakat di sini adalah menunaikan zakat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar menunaikan zakat dalam ajaran mereka. Ya mungkin kalau sekarang dinamakan kalau orang Nasrani itu persepuluhan. Tapi yang dimaksud dengan zakat di sini, yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat ma'an nabi yudabbihuna ila nabi. Zakat pun yang ditunaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak akan sempurna meski mereka tidak berkhianat kepada Nabi Musa. Tidak akan sempurna meskipun mereka tidak mengubah ajaran Nabi mereka menjadi bid'ah kalau mereka tidak sholat bersama Nabi dan tidak menunaikan zakat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada dua hal. Yang pertama, pengakuan terhadap risalah Nabi dengan mengucapkan kalimat syahadatain. Kemudian yang kedua, meneruskan amal ibadah mereka yang hakiki, yaitu sholat dan zakat seperti syariat kepada Nabi mereka. Berarti ada keselarasan syariat juga. Cuma syariat Nabi Musa disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saat Umar bin Khattab mendapatkan sahifah-sahifah dari ahli kitab, isinya adalah kitab Nabi Musa atau kitab Taurat. Lalu kemudian Rasul bertanya apa itu? Maka Umar menyampaikan ini sahifah Nabi Musa. Maka Rasul menyampaikan, "Lau kana Musa hayyan wa taba'tumuhu wa taraktumuni ladarartum." Seandainya Musa hidup hari ini, Umar, engkau ikuti Musa dengan ajaran Tauratnya dengan meninggalkan ajaranku. Padahal kalau dalam secara logika, apa salahnya kita mengikuti ajaran Nabi Musa? Toh Nabi Musa datang dari Allah, Taurat pun kitabullah, ajaran Nabi Musa pun Islam, dan Nabi Musa itu mengajarkan tauhid kepada umatnya. Jadi apa salahnya kalau kemudian kita memilih ajaran beliau? Seolah-olah antara ajaran Rasulullah dan ajaran Musa kita bisa memilih, karena sama-sama dari sumber yang bertauhid, yaitu sumbernya datang dari Allah. Tapi Allah dan Rasulnya karena menyempurnakan ajaran dengan ajaran Nabi Muhammad sebagai ajaran pamungkas, maka disitulah berlaku lau kana Musa hayyan wa taba'tumuhu wa taraktumuni ladarartum. Andai pun Musa hidup hari ini. Jadi jangankan Musa kemudian sudah meninggal dunia, lalu kemudian kita ikuti ajaran Nabi Musa. Meskipun Musa hidup hari ini, lalu kemudian mengajarkan ajarannya sambil kesampingkan ajaran Rasulullah, maka ladarartum, kita akan masuk dalam golongan yang sesat. Kenapa? Karena tidak ada pilihan bahwa kesempurnaan ajaran Nabi Musa harus diikuti dengan pengakuan terhadap ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dua perkara. Pertama, pengakuan terhadap risalah dengan mereka bersyahadat. Tidak cukup dengan menyatakan kami pun beriman kepada Allah selaras dengan ajaran Nabi Musa. Harus bersyahadat sebagai tanda janji akan mengikuti ajaran Rasulullah. Kemudian yang kedua,
keselarasan syariat, yaitu zakat dan sholat yang memang datang dari Allah turun kepada Nabi Musa sebagaimana kemudian disempurnakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Amarahum ayarka'u ma'ar raki'in min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintahkan ruku bersama orang-orang yang ruku dari umat Muhammad. Jadi menandaskan bahwa kalaupun mereka melaksanakan pengabdian kepada Allah dengan sujud dan ruku, tapi tidak disertai dengan ruku dan sujudnya umat Muhammad, maka ibadah mereka tetap tertolak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa ini adalah perintah agar kita dalam hidup harus berjamaah. Wa kunu ma'al mu'minin fi ahsani a'malihi wa min akhassi dzalika wa amali as-shalah. Wa qad istadalla katsirun minal ulama bi hadhihi ayat ala wujubil jamaah. Firman Allah warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku, yaitu kunu ma'al mu'minin, menjadilah kalian menjadi orang-orang yang beriman. Kunu, jadilah kalian ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Kalimat kunu, jadilah, menunjukkan bahwa harus ada proses hijrah, pengubahan nilai akidah dari akidah yang meyakini Nabi Musa sebagai nabi, disempurnakan dengan juga meyakini baginda Rasulullah sebagai nabi mereka, termasuk mengubah akidah yang sudah kemudian menjadi bid'ah tadi agar kembali menjadi murni, yaitu keimanan mereka tidak dicampur adukan dengan berbagai macam bid'ah. Apalagi kalau tidak salah Yahudi zaman sekarang ini ternyata memang esensi tauhidnya sudah hilang. Karena apa? Karena disinyalir Yahudi di zaman sekarang ini menyembah satu dewa yang disebut dengan dewa Baal. Haknya double, Baal. Dewa Baal ini adalah satu dewa hasil dari perpaduan keyakinan mereka dengan peradaban-peradaban Mesir kuno. Jadi sudah berubah, sudah rusak tauhid mereka. Nah, di zaman nabi-nabi mereka pun hampir sama seperti ajaran Nasrani. Kalau Nasrani menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, maka di zaman mereka menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan versi orang Yahudi. Jadi versi Yahudi, Uzair adalah ibnullah, anak Tuhan atau anak Allah, sementara versi Nasrani, anak Allah adalah Isa bin Maryam. Dan kedua ajaran ini jelas membicarakan tentang sudah rusaknya tauhid mereka. Jadi sekali lagi, yang pertama dari warka'u ma'ar raki'in, kunu ma'al mu'minin, menjadilah kalian bersama orang-orang yang beriman. Jadi berbaiat kepada Rasulullah dan kembali bersahadat seperti syahadat baik Rasulullah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena memang salah satu dari perbedaan kita dengan mereka adalah Yahudi dan Nasrani tidak mengakui Rasulullah, dan kita sebagai orang yang beriman justru menegaskan Rasul adalah penyempurna ajaran para nabi.
dengan amal yang terbaik. Dalam surah Al-Baqarah ketika Allah berfirman tentang amal yang terbaik, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum sebagai ujian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara kita. Pertanyaan, kira-kira apa tafsir dari ahsana amala? Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu tafsirnya apa? Kalau mengacu kepada tafsir dari Al-Fudayl bin Iyad, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau menyatakan bahwa akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang terbaik adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling benar. Jadi akan kita mendapatkan amal yang terbaik kalau menanamkan keikhlasan atau ketauhidan, di mana amal kita motivasinya adalah lillahi ta'ala, niatnya diikhlaskan Allah. Kemudian yang kedua, wa aswabuhu, hidup kita selaras dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hidup kita mengacu pada perilaku Rasulullah, cara bergaul kita, cara berumah tangga kita, cara mencari nafkah kita, cara berpolitik kita, cara berekonomi, cara berbudaya, cara berpakaian, cara berbicara, semua nilai hidup kita mengacu kepada Rasulullah. Itu disebut dengan wa aswabuhu, amal shawab selaras dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika dua perkara ini bisa menegakkan keikhlasan atau ketauhidan, kemudian yang kedua bisa kita menselaraskan hidup dengan sunnah Nabi, maka itu disebut dengan fi ahsani a'malihi, amal yang terbaik. Ini ditujukan kepada mereka dan kita, karena ayat awalnya berbicara tentang orang-orang Yahudi, berarti gak cukup beruswah kepada Nabi Musa, gak cukup beruswah kepada Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang mereka. Beruswah kepada Nabi Ibrahim, beruswah kepada Nabi Musa, atau meneladani hidup keduanya, itu harus diselaraskan dengan beruswah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah yang dirahmati sementara, mau tidak mau, iman mereka akan diterima kalau mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa min akhasi dzalika wa akmalihi as-shalah, dan di antara amal terbaik yang spesifik dan utama adalah sholat. Wa akhassu itu arti spesifik. Karena apa? Karena sholat itu benar-benar ada rukun dan sujud yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Rukun dan sujud hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat adalah amal ibadah yang langsung diterima oleh Rasulullah, langsung Allah yang memberikannya di Sidratul Muntaha. Artinya apa? Wa min akhassi dzalika, dari amal yang istimewa, amal yang spesifik, wa akmalihi, dan amal yang sempurna adalah as-sholat, sholat. Dan wa qadistadalla katsirun minal ulama, beristidlal atau menjadikan dalil sebagian besar para ulama di hadil ayat, dengan ayat ini, ala wujubil jamaah, tentang wajibnya hidup berjamaah. Di mana ada dua sisi, berjamaah di dalam sholat dan berjamaah di kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar ulama, katsirun minal ulama, berarti jumhur ulama, sebagian besar ulama istadala, mereka berdalil di hadil ayat, dengan ayat ini, ala wujubil jamaah, bahwa berjamaah itu wajib. Kalau dikaitkan dengan sholat,
Tapi qadarullah masjid kita sangat penuh ya dengan malaikat. Sangat penuh dengan malaikat karena manusianya masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Padahal urusan dunia 24 jam dikurang 1 jam saja. Karena urusan sholat ini kalau diukur per menit, maka kemungkinan besar andai kata 1 kali kewajiban itu 5 menit, berarti tinggal kemudian dikalikan 5 kali pelaksanaan, maka 5 kali 5 25 menit, nggak nyampe sejam sebenarnya. Berarti sejam itu kalau ditambah dengan rawatib, ditambah dengan duha, ditambah kemudian dengan sholat malam, ditambah dengan sholat-sholat yang lain, 1 jam lah kalau kita melaksanakan sholat dari wajib dan sunnahnya. Sementara sehari ada 24 jam, berarti 23 jam Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil dunia. Silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan urusan dunia, cari urusan dunia. Karena memang urusan dunia juga penting. Bisa haji punya dunia, bisa bikin masjid karena punya dunia. Kalau kita menggenggam dunia, mungkin insya Allah gampang kita melaksanakan sedekah, gampang kita umroh. Tapi jangan sampai dunia segala, jangan sampai dunia dipuja, jangan sampai hubud dunia. Kalau memang 23 jam kita hidup untuk urusan dunia, apa salahnya? Dan memang bukan sesuatu yang salah, bahkan kewajiban. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kan beribadah. Sejam coba kita sempatkan untuk melaksanakan amal ibadah yang disebut sebagai akhassu dzalika wa akmaluhu, amal ibadah yang akhassu. Akhassu itu spesifik, istimewa, khusus. Sesuatu yang khusus dan istimewa. Wa akmaluhu, dan sempurna, paling sempurna amal ibadah sholat. Amal ibadah yang paling sempurna adalah sholat, karena di dalamnya ada sesuatu yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, yaitu rukuk dan sujud yang langsung diterima oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha. Dan itu kesempurnaannya dengan jamaah. Bahkan tilka sholatul munafiqin, itu sholatnya orang-orang munafik. Salah satunya ditujukan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ada kemunafikan di dalam diri kalau belum melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini ayat menjadi dalil wajibnya berjamaah di dalam sholat menurut sebagian besar ulama. Termasuk kemudian wajibnya berjamaah menurut sebagian para ulama dalam kehidupan bermasyarakat. Hari ini umat Islam termasuk mayoritas di dunia ini. Menurut para ahli atau orang-orang yang memang berkecimpung dalam statistik, andai orang-orang Nasrani dipisah antara Katolik dan Protestan, maka umat Islam adalah mayoritas. Kecuali kalau Katolik dan Protestan disamakan sebagai satu agama. Kenapa bisa dibedakan sebagai dua hal yang berbeda? Karena mereka sendiri, Katolik dan Protestan, merasa sudah bukan agama yang sama. Makanya, andai kata dibedakan antara Katolik dan Protestan sebagai dua agama yang berbeda, maka umat Islam adalah mayoritas. Tapi lihat bagaimana umat Islam yang mayoritas ini masih menjadi bulan-bulanan non-muslim. Kafir harbi, kafir yang benci kepada Islam. Karena tidak semua non-muslim ternyata harbi, ada yang juga disebut dengan zimmi. Kita ambil contoh kasus di Timur Tengah.
sehingga tidak punya yang disebut dengan persatuan. Memang ada unsur politik, ada unsur minyak, kita nggak menafikan lah. Sekarang ini ada unsur-unsur di mana sudah problematis, urusan minyak, urusan politis, atau memang urusan kepentingan negara adidaya guna mengekspansi negara-negara yang lemah. Akan tetapi secara komprehensif kalau ini kemudian kita bawa kepada apa yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa di akhir zaman antum kalah engkau bagikan hidangan, kalah bagikan hidangan, disantap rame-rame oleh siapa? Oleh orang-orang yang memusuhi kita. Sehingga meskipun kita ini besar, kaum Israel besarnya, banyaknya bagaikan buih di lautan. La quwwata laha. Umat ini tidak punya kekuatan. Umat ini tidak punya daya tawar. Umat ini perlawanannya kurang mampu menegakkan kehormatan mereka. Maka coba kita lihat bagaimana satu persatu itu akan bisa dikuasai. Mungkin kasus Iran ini cuma satu di antara kasus yang lain yang berawal dari Palestina, lalu kemudian sekarang Iran. Bisa jadi kalau eksperimen mereka mengekspansi Iran ini berhasil, kelak nanti Turki, saya tadi dengar berita Turki walaupun bagian dari NATO, khawatir juga kalau sampai kemudian Israel dan Amerika ini bisa menguasai Iran. Kenapa? Kalau Iran kemudian bisa dikuasai, maka Israel pun akan mengarahkan moncong senjatanya ke Turki. Jadi walaupun sama-sama satu sekutu dengan Amerika di NATO, tapi karena memang seolah terjadi perpecahan juga di kalangan mereka, karena Amerika tidak didukung oleh sebagai negara NATO, termasuk tidak didukung oleh Turki, Turki pun tidak menginginkan kehancuran Iran. Kenapa? Meskipun mungkin Iran secara akidah berbeda dengan mereka, karena Turki kebanyakan Sunni, sementara Iran adalah Syiah, tapi kalau eksperimen ini berhasil, Iran bisa dihancurkan, maka bisa jadi Israel akan tambah jumawa. Lalu kemudian eksperimen yang berhasil ini akan membuat mereka akan membinasakan Turki sebagaimana mereka ingin membinasakan Libanon, sebagaimana mereka ingin kemudian membinasakan Suriah. Dan kalau Suriah, Libanon, termasuk Turki, mungkin kelak nanti Mesir, termasuk kemudian negara-negara Teluk, semuanya bisa dikuasai oleh Israel, bisa jadi kemudian itu moncong senjata mengarah kepada negeri lain, termasuk negeri kita. Sesuatu yang tidak mustahil. Kenapa? Karena ambisi Israel secara sempit, Israel Raya membentang dari dataran tinggi Golan sampai Madinah, Pak. Alasan mereka karena Madinah juga pernah tinggal nenek moyang mereka di zaman Rasulullah. Jadi jangan salah bahwa ambisi mereka membentuk Israel Raya itu dari dataran tinggi Golan sampai kemudian Madinah Al-Munawwarah. Itu kalau disebut dengan Israel Raya. Tapi kalau disebut dengan hegemoni dunia baru, the new world order, maka termasuk Indonesia, karena mereka ingin menguasai seluruh dunia dalam sebuah dunia baru dalam genggaman mereka. Dan ini tidak akan bisa dicegah kalau umat Islam tidak bersatu. Umat Islam bisa mencegah mereka dengan ambisi jahat mereka kalau menanamkan jamaah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, la Islam illa bil jamaah. Tidak akan tegak Islam tanpa adanya jamaah, persatuan Islam.
adalah merupakan bagian dari pengkhianatan terhadap risalah, di mana mereka dengan ayat yang kita bahas diminta kembali kepada ajaran risalah yang sebenarnya, tetapi tidak akan sempurna risalah mereka kecuali dengan mengimani baginda Rasul dan melaksanakan syariat